Setiap kita boleh berekspektasi, setiap kota boleh berharap. Berharap sepenuh hati yang terkadang tidak bisa diraih. Dalam keterpurukan, selalu ada harap yang membuat hidup ini jadi lebih berarti. Dengan cara tetap mensyukuri apa yang sudah dimiliki walaupun tidak sesuai dengan mimpi. Dalam beberapa hari ini, kota Bekasi begitu panas. Seperti matahari bukan ada tiga lagi, tapi setiap orang memiliki mataharinya masing-masing. Karena itu, gue mutusin buat motoran ke tempat yang sejuk untuk menghirup udara segar dan menikmati kesejukannya. Sejenak kabur dari rutinitas untuk mengukir perjalanan baru. Kadang bermotor adalah salah satu cara gue untuk lari dari penat dan mengisi energi baru untuk menjalani hari esok. Walau jalur ini sudah sering gue lewatin, tapi akan selalu ada pengalaman baru motoran di sini. Karena tidak akan pernah ada yang sama walaupun dilalui seperti semuanya sama. Gue berangkat dari Bekasi Timur sekitar jam 6.30 pagi. Bekasi Timur seperti pagi pada biasanya, masih ramai dengan para pekerja yang berangkat untuk mencari cuan pagi ini. Keramaian jalan hanya sampai Cikarang atau SGC saja teman-teman. SGC itu adalah sentra Gol Cikarang yang memang menjadi simpul macet kalau kita riding ke timur. Ini tips buat teman-teman ya. Usahakan untuk menghindari depan SGC ketika di pagi hari, karena seitu selalu ada pasar tumpah yang memang menjadi simpul macet. Jadi ambil arah dulu saja, maka kita akan terhindari pasar itu, hanya akan bertemu dengan stasiun Cikarang yang menurut gua masih agak ngotak sih macetnya. Masuk ke Karawang, gue mutusin buat mampir ke minimarket dan beli perbekalan air minum. Karena dari rumah gue nggak bawa air minum. Kalau sedang motoran, usahakan selalu terhidrasi ya teman-teman. Agar kondisi tetap fit dan konsentrasi tetap terjaga di dalam sepanjang perjalanan. Setelah membeli minum, gue melanjutkan perjalanan lagi melewati Jalan Tanjung Pura atau lingkar luar Karawang yang lurus banget teman-teman. Selain itu juga langitnya biru banget hari ini, matahari juga bersinar cerahnya. Akhirnya gue mutusin buat cari tempat berhenti untuk sekedar menikmati sawah dan para petani yang sedang menanam sawah di daerah sini. Itu sih yang sering gue lakuin sih kalau gue lagi solo touring ya. Gue akan banyak berhenti untuk menikmati momen dimana yang gak bisa kita dapat tiap hari gitu loh.
Begitu keluar Indomaret, gue berhenti lagi dong. Bukan karena kecapean, tapi karena gue melihat hamparan sawah dan untuk menikmati hangatnya matahari pagi ini. Sembari melihat para petani mulai menanam padi pada pagi itu. Kerawang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang saat ini menuju ke kota besar menurut gua. Karena begitu masifnya pembangunan di kabupaten ini, jadi begitu banyak sekali pembangunan. Itu bisa dilihat dari bekas-bekas sawah yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi perumahan. Ya di mana berarti kebutuhan atas pemukiman di sini semakin banyak karena semakin banyaknya bertambahnya penduduk dan perkembangan industri yang semakin pesat. Bahkan UMR Kerawang adalah yang terbesar di Indonesia loh saat ini kawan-kawan. Begitu gua melihat Kerawang, gua akan mengarah ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Purwakarta. Purwakarta termasuk salah satu kota yang cukup menarik untuk diekspor teman-teman, terutama kulinernya ya. Tentu teman-teman tidak asing lagi dengan sate Marangi. Marangi itu menjadi salah satu kuliner khas dari kabupaten berpenduduk mayoritas suku Sunda ini. Sate Marangi ini memiliki bumbu yang sangat khas. Istilah Marangi sendiri dalam bahasa Sunda merupakan istilah petukangan, yaitu ahli membuat sarung keris. Lucu ya? Kayaknya membuat sarung keris terus jadi sate. Nggak tahu relasinya di mana. Pagi hari Purwakarta rata-rata cukup ramai ya teman-teman. Banyak jalan yang ditutup untuk kegiatan masyarakat di sana. Ada yang sekitar untuk jogging, ada juga yang bersenam ria, ada juga yang menjadi pusat makanan. Jadi kalau teman-teman yang ketika pagi hari lewat di Purwakarta, terutama di weekend, bisa banget mampir untuk mengeksplor kulinernya sih terutama ya, karena gue suka makan. Jadi gue suka banget kulineran gitu. Tapi gue nggak berhenti di kota itu karena parkirnya susah. Selepas keramaian di kota Purwakarta, gue menuju Wanayasa. Selepas keramaian di kota Purwakarta, gue menuju Wanayasa, sebuah kecamatan yang dimana di situ terletak sebuah situ indah yang ada pulau di tengah-tengahnya. Oh iya teman-teman, situ itu dalam bahasa Sunda adalah danau. Sama seperti air terjun, kalau di Jawa Barat itu kita sebut dengan curug gitu teman-teman. Jadi kalau di Jawa Barat kita sebutnya curug, di Jawa Tengah disebutnya embung, di Jawa Timur apa ya? Danau ya? Mungkin teman-teman bisa komen ini bahwa Jawa Timur itu kalau danau itu sebutannya apa? Gua pun mampir di situ Wanayasa untuk sarapan teman-teman. Apalagi kalau bukan mencicipi makanan khas dari Purwakarta, yaitu sate Marangi. Gua rest di rumah makan Saung situ dan memesan 10 tusuk sate Marangi plus nasi. Tentu saja dong, kalau belum makan nasi kan kita belum makan. Nah ini pas banget karena waktunya gua untuk sarapan. Gua nyampe segini sekitar jam 8 pagi.
Nikmat sekali kawan-kawan, menikmati Marangi dengan pemandangan Situ Wanayasa yang indah banget pagi itu. Situ Wanayasa atau Danau Wanayasa adalah sebuah danau alami seluas kurang lebih 7 hektar yang berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Dengan udara yang sejuk berlatar belakang panorama Gunung Burangrang. Jadi kalau teman-teman misalnya kesini lagi cerah, teman-teman bisa ngelihat gunung dari sini. Yang unik dari danau ini adalah ada pulau di tengah danau. Di pulau tersebut terdapat makam R.A. Suryawinata, salah seorang pendiri Purwakarta yang juga Bupati Karawang ke-9 yang meninggal pada tahun 1827. Jadi kalau teman-teman ke sini juga bisa sekalian untuk wisata ziarah karena di situ ada pendiri Purwakarta dan juga mantan Bupati Karawang. Perut udah kenyang dan waktunya melanjutkan perjalanan. Selepas dari Situ Wanayasa, jalanan mulus dan berkelok sudah menanti di depan sana kawan-kawan. Tapi jangan senang dulu anak muda, jalan mulusnya sedikit. Setelah masuk Kabupaten Subang, jalanan akan berubah menjadi bergelombang. Tapi buat Hoho atau Suzuki V-Strom 250 gua, itu bukan masalah. Gaspol terus guys, karena enak banget suspensinya. Finally, gua tembus juga ke Ciater setelah melalui jalan potong melewati kebun teh. Gua sempat mampir untuk membuat konten review Hoho sebentar di daerah kebun teh situ. Buat teman-teman nonton, nanti cari aja di channel ini ada video reviewnya full di situ. Setelah gue bikin konten, gue kembali jalanan ke arah Gunung Tangkuban Perahu teman-teman. Suhunya di sini sejuk banget kawan. Ciater terletak di ketinggian 4.500 sampai 1.800 mdpl karena berada di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Jadi tidak heran kalau dari sini tuh sejuk banget. Setelah bermotor sampai ke Gunung Tangkuban Perahu, walaupun gua nggak masuk karena harus berbayar, gua pun putar balik dan gua mampir di warung langganan gua, yang dimana dia terletak di Jalan Raya Subang Ciater. Karena ini adalah weekend, jadi daerah Ciater ini cukup ramai ya teman-teman. Apalagi di kafe-kafe kekinian yang berada di dekat apa ya namanya? Dekat Cikole ya. Nah, itu ramai banget teman-teman. Jadi memang kalau misalnya weekend di daerah Ciater memang ramai dan banyak banget teman-teman motoran yang ke arah sini. Selain hawanya yang sejuk, jalanan juga enak, berkelok-kelok. Tapi tetap ya teman-teman ya, kalau misalnya motoran ke sini harus tetap menjaga ketertiban bersama karena jalan raya ini milik bersama, bukan milik kita sendiri.
Jadi berbagi jalanlah dengan teman-teman yang lain, oke? Gua mampir lagi di warung langganan gua. Ayam goreng dan sambalnya itu enak banget kawan. Kalian ke Ciater wajib banget cobain makan ayam gorengnya. Dia letaknya dekat Plang Gracia Spa, warung kedua setelah Plang kalau dari arah Bandung. Jadi kalau teman-teman dari arah Ciater atau dari Subang berarti dia warung kedua sebelum Plang Gracia Spa. Gampang kok nyarinya, dan itu ayam gorengnya tuh enak banget dan sambalnya oke banget deh. Gua kalau Ciater pasti akan makan di sini dan gak pernah mengecewakan. Kalau memang ayam goreng dan sambalnya itu selalu konsisten rasanya, dari pertama kali gue kesini sampai terakhir gue kesini rasanya tetap sama teman-teman. Perjalanan Bekasi Ciater gue tempuh dalam waktu 4 jam, sudah termasuk istirahat dan berhenti untuk merekam perjalanan ini. Mungkin sudah ada beberapa video gue yang mendokumentasikan perjalanan ke Ciater, tapi ini adalah perjalanan solo touring gue bersama dengan Hoho perdana ke Ciater. Memang tidak ada yang bisa didapat tanpa diusahakan. Berusaha mencapainya adalah sebuah proses yang harus dihadapi. Sama dengan kita motoran di suatu tempat. Tujuan itu hanyalah bonus kawan. Perjalanan mencapai tujuan itulah yang menyenangkan. Jadi, nikmatilah prosesnya. Dan, EDW Adventure and Touring melaporkan dari Ciater. Salam muter-muter.